makhluk-makhluk yang tidak berguna ini mau nggak dilepas karena Allah? Mau Ustadz, karena dulu pernah dimasukin susuk juga itu. Di mana masukin susuk? Di daerah punggung sama kaki. Kerusuhan, Pak. Oh, untuk kebal kalau di punggung itu. Nguntal gotri. Nguntal gotri, loh ini ketahu nguntal orang mana nih? Curiga saya. Zaman kerusuhan itu. Zaman kerusuhan itu. Terus kemarin kepala desa iya, juga kan menjabat kepala desa mungkin dikasih. Oh, kasih pegangan. Megang keris. Setiap sholat pasti tersengal-sengal napas, selalu berat. Setiap sholat ya, mau sholat itu udah. Sholat itu, Pokoknya kalau urusan sholat ini sesak tiba-tiba gitu ya. Iya, pasti sesek gitu. Oke. Dulu waktu masih umur sekitar 2 tahun menurut orang tua, pernah plek di paru memang, tapi sudah masuk keluar rumah sakit. Dalam perjalanan hidup, penyembuhan berbagai media yang digunakan, termasuk dokter medis dan orang tua-tua, Ustaz. Orang tua-tua itu maksudnya? Orang pinter-pinter. Kakek pernah baca-bacain air minum. Iya itu. Setelah yang tahun 2013 itu orang pinter-pinter pakai kunyit lah, pakai telur lah gitu. Pernah. Dibaca-bacain juga? Iya, gitu. Dimandiin juga kayak mandi kembang gitu, Ustaz. Oh gitu. Iya. Kayak pengantin ya Bapak? Pak Marikun datang sini sendiri atau dengan? Saya sama istri. Istrinya mana? Yang Istri Ada orang lain loh Pak. Ayo Ibu. Silakan, hati-hati. Apa ya Pak? Silakan. Bapak memang suka mengeluh seperti itu sampai tadi katanya kalau sholat sesek dan lain-lain ya? Iya sering. bahkan sampai saya nggak bisa sujud, Ustaz. Kalau sholat itu nggak Saking bisa, seseknya. karena nggak bisa. Jadi setelah ruku, Iya. terus itidal, sujudnya? Sujudnya cuma jongkok doang gitu. Maaf, bisa dipraktikkan seperti apa? Kita nggak sholat nih, kita nggak sholat ya. Kita nggak sholat, sujud. Bisa? Bisa. Bisa. Tapi ketika sholat melakukan itu sesek. Sesek. Oke Ustaz. Ya. Sebenarnya ini penyakit lama. Jadi di jantungnya Pak Marikun ini insya Allah itu ada ilmu ya. Kalau ilmu itu letaknya di jantung, itu berarti ilmu tersebut insya Allah ilmu yang sejak lama, sejak kecil istilahnya. Sejak kecil itu sudah masuk di Pak Marikun. Nah, ilmu ini kayaknya ilmu ini bentrokan dengan ilmu-ilmu dari orang pinter, kiai, orang pinter biasa, bacaan-bacaan Pak Marikun. Ini di tubuh itu Berkecamuk. berperang istilahnya, karena nggak cocok satu dengan yang lain itu nggak cocok. Nah ini di luar penyakit medis loh ya, maksudnya gula. Ya, nah kalau mamanya saya cerita tentang gula, saya mau tanya sama Pak Marikun nih, gula itu kalau dari sisi akhlak, biasanya insya Allah itu seorang yang punya penyakit gula itu biasanya pendapatnya pendapatnya itu merasa pendapatnya paling benar. Satu, kalau mamanya pendapatnya itu nggak digubris atau nggak dilakuin oleh orang lain, marah. Pak Marikun termasuk yang begitu nggak? Betul, Ustaz. Nah sudah, berarti memang kena diabetes. Pokoknya maunya bener saja. Ya bener, nah ini malah ngakuin ya, jujur. Inilah salah satu obat nanti Pak Marikun. Kalau ingin, tadi kan dokter bilang nggak bisa sembuh sampai seumur hidup. Benar, itu dari keilmuan kedokteran. Karena pankreasnya yang rusak. Kalau mamanya dari sisi akhlak, Pak Marikun itu mau berubah. Kalau punya pendapat diberikan orang lain nggak nerima, biarin aja nggak apa-apa. Nah nanti Pak Marikun belajar, kalau orang lain memberikan masukan pada Pak Marikun, terima ikhlas. Kalau Pak Marikun mau menerima ikhlas pendapat orang lain, pendapat istri, pendapat orang tua saudara, terima aja santai. Kalau ada gejolak di sini istighfar aja biasa. Insya Allah di pankreas itu dia akan membaik sendiri. Itu sunatullahnya seperti itu. Jadi jangan merasa pendapat itu paling benar. Pasti insya Allah gula. Siapapun orangnya, mau orang biasa, mau dokter, mau ustadz, kalau dia merasa pendapatnya benar, gula. Tapi kenapa ada penyakit gula turunan? Nah, karena gula turunan itu sebenarnya
sifatnya Pak Marikun juga orang tuanya mirip sama. Jadi sifatnya pun menurun, penyakitnya pun penyakitnya ikut menurun. Jadi bukan penyakitnya yang turunan. Jika bapaknya seperti itu, kena penyakit, anaknya tiba-tiba berubah, bisa nggak dapat. Insya Allah enggak. Itu dia. Nah, kalau saya mau tanya, saudara berapa orang? Ada 6. 6. Ada yang punya penyakit gula enggak? Ada. Ada yang enggak punya penyakit gula? Ada yang kena, Ada yang kena, ada enggak? Yang enggak berapa orang? Yang enggak ada 3. 2, 3, oh ya. Setengahnya. Jadi intinya adalah karena memang sifatnya yang tidak punya penyakit gula itu, dia orangnya nerimo, biasa, nyantai. Tanya aja sama beliau, bener enggak itu? Saudaranya yang enggak kena gula itu lebih nyantai enggak daripada Pak Marikun? Memang kayaknya mereka kurang begitu apa? Kurang begitu Ya, apa? Maksudnya hidupnya lebih santai nyantai begitu enggak? ya. Nah, gitu maksudnya. Tapi kembali, dokter punya teori, kita pun ada. Kita orang Islam punya. Ya itu. Saya menghargai beliau ilmunya dokter betul. Gula itu karena pankreasnya rusak. Ya. Kemudian gula dalam darahnya itu pasti berkecamuk. Jadi darah itu bercampur dengan Itu gula. memang efeknya. Itu memang efeknya. Nah sekarang Kita membahas pankreasnya- tentang akhlak yang menyebabkan akhlak yang itu menyebabkan terjadi. pankreasnya rusak. Itu dia. Nah inilah kita sebenarnya. Jadi penyakit fisik insya Allah bisa dilihat dari sisi akhlak. Makanya pada waktu saya melihat pankreasnya ini kelihatan memang sifatnya beliau adalah merasa pendapatnya benar. Enggak taunya memang itu saya. Nah kalau Pak Marikun ingin sembuh, kalau beliau bilang seumur hidup enggak apa-apa. Ya kita hormati beliau. Tetapi Pak Marikun harus belajar untuk jangan merasa pendapatnya paling benar. Paham? Insya Allah. Iya Pak Marikun, ini sudah ketemu. Kemudian saya mohon nih, ilmu dan makhluk-makhluk yang tidak berguna ini mau nggak dilepas karena Allah? Mau Ustadz, karena dulu pernah dimasukin susuk juga itu. Di mana masukin susuk? Di daerah punggung sama kaki. Oh, untuk kebal kalau di punggung itu. Nguntal gotri. Nguntal gotri, loh ini ketahui nguntal orang mana nih? Curiga saya. Zaman kerusuhan itu. Oh, zaman kerusuhan itu. Terus kemarin kepala Oh, desa iya, juga kan menjabat kepala desa mungkin dikasih. Oh, kasih pegangan. Megang keris. Sakti juga Pak Marikun ya. Iya, aduh. Ingin yang tawadhu sekarang Ustadz ingin yang Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini yang saya suka. Ingin tawaduk pada Allah Ta'ala. Ini saya suka. Ingin kafah. Ingin kafah. Ingin benar-benar tulus. Pak Marikun saya akan bantu doa. Pak Marikun ikhlas semua ini saya lepaskan semata-mata karena Allah ya. Sujudlah pada Allah Ta'ala yang biasa. Enggak usah yang aneh-aneh. Serahkan semuanya pada Allah Ta'ala. Nanti Allah yang mengatur. Paham ya? Aminkan doa saya Pak Marikun. Ibu dan juga ikut pemirsa. berdoa. Boleh Silakan Pak silakan. Marikun saja, maaf. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita ya Pak Marikun ya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk saudaraku yang bernama Pak Marikun yang ada di hadapanku ini ya Allah. Ya Allah, aku mohon kepadamu jika Pak Marikun saudaraku ini sakit, gula dalam darahnya tinggi, jika itu disebabkan karena sifat Pak Marikun yang merasa pendapatnya paling benar. Ya Allah, jika itu dosa di hadapanmu, ya Allah ampuni dosa-dosa Pak Marikun, ya Allah. Jika merasa pendapatnya adalah paling benar, ampuni kesalahan dan dosa Pak Marikun, ya Allah, amin. Ampuni kesalahan dan dosa Pak Marikun, ya Allah, amin. Jika pendapat Pak Marikun merasa paling benar, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika paru-parunya berlubang dari Pak Marikun, jika itu disebabkan dari Pak Marikun sendiri gampang tersinggung ya Allah. Jika itu dosa di hadapanmu, ampuni kesalahan dan dosa Pak Marikun jika gampang sekali Pak Marikun tersinggung ya Allah, amin. Ampuni dosa-dosa gampang tersinggungnya Pak Marikun ya Allah, amin, amin ya rabbal alamin. Jika penyakit parunya disebabkan dari orang tuanya Pak Marikun yang juga gampang tersinggung ya Allah, aku mohon kepadamu ambil
ampuni kesalahan dan dosa orang tua Pak Marikun jika orang tua Pak Marikun gampang tersinggung ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuh Pak Marikun banyak sekali ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ilmu-ilmu di dalam tubuh Pak Marikun adalah ilmu musyrik ya Allah, dari orang tua terdahulu sebelum Pak Marikun ya Allah, aku memohon kepadamu, ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Pak Marikun ya Allah. Jika menurunkan ilmu musyrik tersebut pada Pak Marikun ya Allah, ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Pak Marikun ya Allah. Ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Pak Marikun ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jika di dalam tubuh Pak Marikun ada ilmu-ilmu kebal, ilmu-ilmu kebal ya Allah, jika ilmu kebal tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa musyrik Pak Marikun ya Allah, ampuni dosa musyrik Pak Marikun ya Allah, ampuni dosa musyrik Pak Marikun ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu, jika di dalam tubuh Pak Marikun banyak sekali ilmu-ilmu dari mantra-mantra orang lain ya Allah, yang dimasukkan melalui air putih, yang dilewatkan melalui angin, dan juga dibaca oleh Pak Marikun agar untuk pengobatan dan untuk hal-hal duniawi. Ya Allah, jika ilmu-ilmu tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam dan juga tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mohon kepadamu ya Allah, agar seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada di dalam tubuh Pak Marikun agar engkau lepaskan dari tubuh Pak Marikun ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, aku mohon kepadamu, cabutlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dari orang tua Pak Marikun ya Allah. Amin. Ya Allah, cabutlah seluruh susuk-susuk dan ilmu kebal yang ada pada tubuh Pak Marikun ya Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Dan engkau cabut seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada di dalam tubuh Pak Marikun ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah rabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Gimana rasanya Pak Marikun? Lebih enteng? Mendingan? Yang di sini biasanya sesak. Nah, sekarang gimana? Udah mendingan. Lebih ringan. Insya Allah, karena ini memang kayaknya yang sakit nyeri itu karena memang ada ilmu kebal yang di punggung sama ilmunya yang di jantung itu bentrok. Nah itu bikin nyeri. Sekarang coba Pak Marikun sujud biasa, hasilnya dengan sujud tadi gimana rasanya? Gimana Pak? Gimana? Insya Allah bisa tumakninah. Gimana? Insya Allah bisa tumakninah. Alhamdulillah. Tujuannya memang ingin sholat sempurna. Iya. Karena sujud juga kan salah satu syaratnya adalah harus nempel dahi 7 kita. anggota badan menempel di tanah. Iya. Benar, enakan? Iya. Mudah-mudahan lebih tumaninah lagi sholatnya ya. Insya Allah. Tidak menyesal jauh-jauh dari Maluku datang sini. Insya Allah. Tidak sia-sia insya Allah ya. Oh, alhamdulillah. Salam buat saudara-saudara kita di Maluku ya. Terima kasih ya. Iya, sami-sami. Tepuk tangan dong untuk Iya Ibu. penonton kita yang datang khusus dari Maluku. Terima kasih ya Ibu ya. Iya silakan. Oke, sekarang ibu-ibu kembali ada yang mau bertanya. Ini benar, ini jujur. Ini untuk ibu-ibu. Siapa yang mau bertanya? Silakan ibu-ibu. Oke, yang mana ya? Yang sini saja deh. Boleh? Yang mana sih? Silakan. Berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, Agak deket mic-nya bisa. ini Pak Ustadz saya mau konsultasi masalah anak saya. Kan anak saya kan suka kesurupan. Nama ibu siapa? Astagfirullahaladzim. Nama saya Elvi Susanti dari Aduh. Bekasi. Saya kira Elvi Sukaisi. Kira Elvi Kaget Sukaisi saya. ya. Iya. Itu kakak saya. Oh kakaknya. Ibu Elvi, anaknya usia berapa? Usia 18, Ada. ini mau masuk 19 tahun. Ada anaknya? Baju Mana putih. anaknya pakai? Anak gini-gini gimana? Nunjuk lah gimana? Atau panggil lah anaknya mana? Mana anaknya? Oh ini. Ayo Oh sini sini. ini. Adik maju ya. Ayo, ini anaknya betul? Karena yang sebelah-sebelahnya udah tua dua-duanya. Ayo, sini. Ini anaknya. Ya, Nama anaknya siapa? Wisnu Eka Pramana. Wisnu. Usia berapa tadi, maaf? 19, Mas Irfan. 19 tahun. Geser sedikit, Ibu. Iya, makasih ya. 19 tahun. Kenapa dengan Wisnu? Kan dia kan suka kesurupan. Kalau suka kesurupan itu, jadi dia tuh yang ngomongnya yang ya binatang-binatang begitu. Sering kesurupannya. Sering, terakhirnya 3 bulan ini yang lebih parah. Ketika apa? Waktu itu kan, waktu kelas 2 SMK, dia kan saya minta antar ke pasar, Mas. Pas di tengah-tengah, udah pulang, saya beli telur. Dia mulai tuh di situ, motornya terbang gitu, Mas. Terbang gimana? Jumping maksudnya. Iya, jumping kayak gitu. Oh dia Pak ngebut, Ustadz. dia Iya, ngebut saking ngebutnya, sampai iya. ibu di belakangnya? Lah, saya di belakang sampai jilbab saya terbang. Saking Ibu jangan beneran. bener Jilbab- tanya Ibu Pak. tinggal di mana sih Bu? Saya di Bekasi, Di Bekasi? Villa Gading Harapan. Betul, betul. Jadi ngebonceng ibu. Karena kesel kali suruh ngantar Enggak, ke... dia ngelihatnya begini. Itu saya mau ngejar kakek tuh. Mau saya kejar kakeknya gitu. Oh, dia cerita. Iya, itu mah kakeknya saya kejar tuh. Ngajak saya pergi. Sedangkan kan almarhum bapak saya kan udah meninggal, udah lama. Nah, jadi 3 bulan terakhir Sebentar, udah lama tapi Wisnu sempat ketemu dengan kakeknya. sering, tapi emang kakeknya sayang banget sama ini. Setelah meninggal berasa ada kakeknya. Iya. Ngebut, ngejar, terbang. Iya, jadi saya kan takut Mas Irfan. Ibu malah ketawa, saya beneran nanya juga. Nah, jadi kan saya Tapi lucu loh. Kalau naik motor terbang gitu kayak Pak Presiden loh ya. katanya, Jumping. Atraksi ya, di Asian Games. bener Mas Irfan, jadi mobil-mobil itu diloncat-loncat kayak gitu. Hah? Beneran nih? Iya, Pak, Ini beneran, Pak Ustadz, Ibu. kata saya, astagfirullah, saya pegang-pegang. Aku mau ngejar kakek, itu kakek ngajak saya, mah ngajak saya kakek kayak Motornya gitu. loncat-loncat juga. Ya sayanya begini-gini lah Pak, namanya orang Pak Ustadz. Iya. Nah, Coba ini udah pulang deh, Pak saya nanya dulu ke Wisnu. Ya. Dulu yang pas naik motor ada kakek. Masih inget nggak itu? Bener. Masih kelihatan jelas, Kelihatan gitu ya? kelihatan jelas. Yakin mirip kakek Yakin, banget almarhum. Kakek almarhum ya? Inget ya wajahnya ya? Oke. Oh iya. Terus ketika kaki ditarik itu beneran juga. Itu Berat sekali. pas tiba-tiba kan ada batu gede di depan saya nggak tahu padahal di situ kosong. Tapi berasa ada batu gede. Dasar batu gede. Oke, kemarin yang ke rumah kosong setelah teman meninggal juga banyak yang megangin, bener? Berasa? Itu saya sempat ngelihat ada berapa makhluk halus yang apa pas selesai tahlil, pokoknya pas sudah saya makan, pikiran saya kosong, terus kepala saya pusing, badan agak panas, terus perut agak mual, tiba-tiba pas saya merem ngejamkan mata kan, tiba-tiba dia di depan muka. Oh gitu. Iya. Oke. Nah, ketika kesurupan, apa yang kamu rasakan? Maksudnya kamu sadar gak sih? Hilang aja? Itu pokoknya ada titik kecil, pas saya kejar tuh nggak nyampe. Di pikiran Semuanya kamu? gelap. Semuanya Oh gelap. jadi titik terang itu sebenarnya pinginnya Mas Wisnu ke situ. Pokoknya aku pengen ke situ gitu ya? Tapi nggak Tapi pernah nggak. Habis itu terus kesurupan gitu. Tiba-tiba sadar sudah, Tahu sudah apa? Udah rame gitu. Kenapa? Saya juga nggak tahu. oke. Iya emang begitu. Saya bertanya karena kan saya belum pernah dan nggak mau. saya Jangan mau Mas. tahu orang kesurupan itu seperti apa. Nggak usah Mas Irfan, saya juga nggak mau sebenarnya. Oke. Ya, sebenarnya Sebetulnya gini. apa ini Ustadz?
Ini sebenarnya memang ada ilmu dari orang tua sebelum Mas Wisnu. Cuma ilmu ini sebenarnya masuknya sudah sejak di kandungannya ibu. Jadi pada waktu janin, ibu gini-gini gimana? Itu kan yang Karena ibu saya nggak merasa ya. Iya, Dulu padahal biasanya waktu di kandungan gerak aja terus biasanya gitu. iya bergerak Bener ya? terus. Mm-mm. Pokoknya gerak aja. Ini gimana sih anak ini? Gitu. Kan waktu saya ngamilin dia Pak Ustadz. Ngamilin dia. Ngamilin. Masa ibu ngamilin anaknya? Ibu hamil mengandung. Mengandung Jadi waktu saya dia. ngamilin dia, Ustaz. Iya. Ibu. Polos ya ibu. Oke. Saya kan selalu ini maafin Pak Ustadz, apa itu maafin di ada yang kayak bisul, saya udah ke alternatif, ke mitra, Kayak keluarga. bisul? Iya, terus itu sampai dia lahir. Oh iya, berarti memang masuk dia, ilmu tersebut masuk melalui di situ. Oke, Mas Wisnu. Di dalam tubuh Mas Wisnu ini memang banyak ilmu dari kakek. Ya, yang nemuin Mas Wisnu kayak kakek itu memang ilmunya, bukan kakek. Bukan kakeknya. Bukan, tapi ilmunya kakek. Paham maksud saya ya? Ilmunya kakek yang istilahnya itu ya memang itulah jenis ilmu ya. Biar Mas Wisnu itu terus menginginkan dia mau ketemu kakeknya. Padahal kalau menginginkan terus ilmu itu akan masuk lebih banyak. Sampai kalau ilmu itu penuh, kakeknya baru di depan Mas Wisnu, baru ngomong. Tanda kutip cari korban baru, tanda kutip. Tidak, dia si ilmu ini memang ya kalau dibilang korban ya. Tanda kutip. Iya, ilmu ini akan memasuki tubuhnya Mas Wisnu untuk dikuasai lagi. Ya sudah, Mas Wisnu ngaminin doa saya, ikhlas ilmunya saya keluarkan ya. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita ya Mas Wisnu ya. Tenang, santai, dengerin, aminin doa saya, aminin. Jangan merem, aminin jangan merem ya. Oke? Siap-siap Mas Wisnu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku memohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Mas Wisnu ya Allah. Ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Mas Wisnu ya Allah. Ampuni dosa-dosa musyrik orang tua sebelum Mas Wisnu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan aku memohon kepadamu ya Allah, agar ilmu-ilmu yang bisa memasukkan makhluk lain ke tubuhnya Mas Wisnu, aku mohon agar engkau lepaskan juga dari tubuhnya Mas Wisnu, dari dalam kepalanya Mas Wisnu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik dari tubuh Mas Wisnu ya Allah. Amin. Keluarkanlah ilmu-ilmu musyrik dari dalam tubuh Mas Wisnu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil alil adim. Lepaskanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dari dalam tubuhnya Mas Wisnu ya Allah. Amin. Agar dia menjadi anak yang soleh ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Kun fayakun.
Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Diberdiriin Mas, nggak apa-apa. Oh, Mas Wisnu istighfar. 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 Ya duduk aja dulu, duduk udah. Istighfar. Melek matanya Mas. Melek. Istighfar. 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 Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ayo istighfar. Astagfirullahalazim. Iya, istighfar. Bapaknya? Oh, ini bapaknya juga ada. Oh, ayahnya. Ya, coba. Ayahnya? Peluk. Iya, betul. Oh, iya. Astagfirullahaladzim. Istighfar, Digini ya. oleh bapaknya juga. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar aja. Dah, melek ya Mas Wisnu. Iya, sabar ya. Mas Wisnu udah mulai enak? Peluk. Peluk. Alhamdulillah, ya Allah. Oh, sayang banget orang tuanya tuh. Jadi anak soleh ya Mas Wisnu ya. Pusing sebentar nggak apa-apa. Saya tahu itu pusing. Tapi nggak apa-apa, santai aja. Memang pusing. Wisnu pokoknya sholat ya. Salah sholat itu Ya. nanti Ngantuk akan lawan menjadi itu setan ya Ustaz. awal benteng itu harus ya. Gimana yang dirasakan Mas Wisnu sekarang? Pusing ya? Iya. Tapi enteng badannya? Iya enteng tuh. Alhamdulillah. Pusing ini nanti beberapa jam aja, insya Allah nanti enakan. Mau sholat ya nanti insya Allah ya. Oke, Nu. Insya Allah. Jangan merasa masih muda tuh sholat ntar aja tua-tuain. Tobatnya ntar-ntaran aja. Hei, meninggal itu nggak tunggu tua, nggak tunggu sakit. Iya. Anak muda pun lagi jalan gagah bisa langsung dicabut nyawanya. Wisnu mau masuk surga atau neraka? Mau apa? Surga atau neraka? Surga. Mau menyenangkan orang tua atau tidak? Mau. Amin. Cium tangan orang tua. Peluk orang tua. Alhamdulillah. Insya Allah nih. Lemes ya, santai aja Mas, berdiri dulu. yaudah. Oi, Saleh mau mau saya. Ya, Alhamdulillah. Jadi soleh ya. Alhamdulillah. Nggak nyaman tapi nggak apa-apa. Insya Allah nanti sebentar lagi enakan nanti. Nu, oke. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Keluarga seperti ini banyak sekali. Iya. Anak zaman sekarang itu godaannya banyak sekali. Iya. Dari gadget, dari informasi, dari lingkungan. Orang tuanya juga kadang-kadang sudah merasa memberikan pendidikan yang bagus tapi kok tidak bisa dilihat hasilnya. Tapi itulah doa, kekuatan doa ya. Iya doanya. Oke.